Hai guys, selamat datang di video pertama aku. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Untuk kalian yang belum vaksin, ayo buruan vaksin. Karena konten aku bakalan banyak ngebahas tentang makanan. Jadi kalau mau nggak buka-buka dan dine-in cuman boleh 30 menit, kapan kita nyobanya? Oke guys, di video kali ini aku akan membahas apa itu tenderloin. Karena aku bukan butcher atau orang yang punya keahlian khusus untuk memotong daging dan aku juga bukan chef, jadi aku di sini sudah siapin plastisin yang aku bentuk menyerupai tenderloin utuh seperti ini. Di sini ada dua warna. Yang warna merah aku pakai untuk mewakili daging dan yang warna oranye aku pakai untuk mewakili lemaknya. Di tenderloin utuh, bagian atas ini sebenarnya bukan lemak, tapi kalau kalian lihat emang kayak lemak bentuknya. Sebenarnya dia adalah connective tissue atau jaringan. Kalau seandainya connective tissue ini kita buang, kalian akan menemukan yang namanya tenderloin PSMO atau tenderloin peeled side muscle on. Seperti ini. Di sini ada bagian kecil yang disebut dengan side muscle. Ini dia. Yang di sini sepanjang badannya ada yang disebut dengan chain. Seperti ini. Side muscle maupun chain dapat diolah kembali walaupun tidak sebagai tenderloin steak. Tapi karena aku bukan chef, jadi aku kurang tahu nih diolahnya jadi apa. Mungkin kalau kalian biasa kerja di sektor makanan, kalian bisa bantuin aku untuk komen biasanya dimasak jadi apa sih muscle dan chain ini. Oke, ini adalah bagian badan dari tenderloin. Di sini aku kasih kertas karena di setiap tenderloin ada yang namanya silver skin. Dia ini harus dibuang karena kalau sampai tergigit oleh kita, gigi kita tuh bisa patah. Jadi ini wajib kalian cari dan wajib kalian buang. Cara buangnya, kalian cari pisau, disayat di bagian bawahnya. Aku taruh ya. Disayat di bagian bawahnya, kemudian sambil ditarik sambil disayat ke atas. Ini tuh emang tipis banget, tapi keras kalau sampai kegigit dan ini harus dibuang karena ini tidak bisa diolah kembali. Sekarang kita udah ngedapetin bagian ini yang bisa langsung disajikan sebagai tenderloin steak. Tapi di sini ada part lagi. Aku tandain ya. Di bagian atas dan di bagian bawah itu karena mengecil dinamakan tenderloin tip. Beberapa chef yang aku tahu biasanya membuang tenderloin tip ini karena dia tuh bentuknya mengecil. Jadi kalau seandainya disajikan sebagai tenderloin steak kurang presentable. Nah, yang aku tahu biasanya tenderloin tip ini bisa dipotong seperti ini. Tapi jangan sampai patah ya guys. Kemudian dibuka. Ini plastisinnya agak keras jadi dia patah. Tapi kalau kalian pakai daging asli, setahu aku ini nggak akan patah. Terus dikembangin. Jadi kalau kalian bayangin sisi-sisi yang luarnya itu ditempelin. Kemudian kalian cari tali makanan dan diikat di bagian tengahnya, kemudian digrill. Pada saat disajikan jangan lupa lepasin talinya ya. Ini adalah bagian yang tadi.
Kalau kita buang juga tenderloin titnya, kita akan menemukan bagian yang namanya chateaubriand atau center cut dari tenderloin, seperti ini. Dari sini kita tinggal potong-potong tenderloinnya sebanyak 200 sampai 300 gram dan siap untuk disajikan. Seperti ini. Jadi kalau kalian pergi ke restoran dan kalian makan tenderloin steak, sebenarnya sebanyak ini sampahnya dan kalian tuh cuma makan bagian kecil ini doang, guys. Tenderloin steak biasanya disajikan dalam kondisi tingkat kematangan blue, rare, sampai medium rare. Untuk kalian yang harus makan dalam kondisi mateng atau well done, gak boleh ada darahnya sama sekali, aku gak nyaranin kalian untuk makan tenderloin karena tenderloin ini tidak ada lemaknya pada saat di grill. Jadi kalau kalian makan dalam kondisi yang mateng, yang ada dagingnya tuh akan terasa sepah. Sekian video dari aku. Semoga bermanfaat ya. Untuk pembahasan mengenai strip loin akan aku bahas di video berikutnya.